Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pecinta Cana Maru sejagat raya. Hari ini kita akan mereview mengenai daun ketapang ya. Ini apa ini? Kok ada piringan di sini? Jadi daun ketapang ini adalah tanaman yang sudah tidak asing lagi lah buat pemain cana atau ikan umumnya ya, mau cupang mau yang lainnya, karena kandungannya luar biasa. Nah, hari ini kita akan review manfaat kegunaannya dan khasiat-khasiatnya. Memang tidak sedikit juga yang tidak menyukai daun ketapang, termasuk saya dulunya. Tapi setelah saya mengetahui khasiatnya, saya menerapkan ini di semua ikan-ikan yang saya ada di sini. Treatment ya. Nah, ini adalah contoh-contoh daun-daun yang berserakan. Nah, ini contohnya begini ya. Nah, ini bagus sekali, ini baru jatuh dan masih berwarna merah ya, berwarna merah. Dan ini taninnya masih bagus. Kalau yang sudah, yang contohnya bagus juga, itu adalah yang seperti ini. Nah, ini bagus juga. Kalau sudah dia kering sekali seperti yang ini, bukan, yang banyak dipakai itu kering banget ya, lebih kering dari ini. Mana ya contohnya nah, yang seperti ini kan banyak yang beredar seperti ini nih. Ini taninnya atau zat merahnya itu kurang, sehingga efek yang warna yang dikeluarkan setelah ini ditaruh di dalam box atau di dalam tank itu lamban keluarnya, dan ini saya bilang sisa ampas-ampasnya aja. Kalau direbus ini nggak masalah, tapi kalau cuma ditaruh ini kurang bagus. Nanti kita akan jelaskan yang mana ideal yang ditaruh, yang mana yang direbus. Oke. Nah, ini bagus juga, ini baru jatuh. Oke, kita jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Shut up and sit down. Daun ketapang dengan istilah bahasa Latinnya adalah Terminalia catapa, yang diungkap oleh pertama kali oleh M. Blanco. Nah, persebarannya ini ada di Australia, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terus bahkan India, Myanmar, Vietnam, dan sampai di Indonesia. Di Indonesia daun ketapang ini banyak ditemui sebagai penghijauan ya, jalur hijau atau pohon-pohon yang ditanam untuk merindangi atau menaungi jalan supaya tidak terlalu panas. Daun ketapang itu banyak memiliki khasiat ya, karena kandungannya termasuk tanin yang senilai 11-23%, yaitu senyawa organik yang mengandung warna coklat kehitaman. Nah, ini untuk menurunkan pH air kalau kita memelihara ikan. Memang tidak banyak, hanya 0,2-0,3 digit pH, tapi itu juga cukup baik untuk ikan. Nah, di sisi lain, coklat kehitaman yang dikandung oleh tanin tersebut adalah warna alami dari daun yang bisa membuat ikan ini merasa nyaman. Nah, ini digunakan untuk ikan maru sebagai upaya pendekatan yang dilakukan oleh keeper untuk menyerupai kondisi habitat aslinya maru yang didominasi air gambut yang berwarna merah kehitaman ya, seperti teh. Antioksidan tinggi, yaitu senyawa organik yang dapat mencegah berbagai radikal bebas atau sumber-sumber penyakit yang dimulai dari gejala stres, ikan stres ya. Nah, ini bisa berfungsi untuk relaksasi atau anti radang. Makanya jangan heran ikan-ikan yang baru didapat baru dapat di alam itu wajib diberi daun ketapang supaya ikan merasa nyaman untuk mengurangi tingkatan stresnya ya. Oksidan flavonoid
Nah, ini lebih spesifik mengenai senyawa organik yang dapat mencegah berbagai penyakit. Makanya banyak para kiper yang ikannya sakit, misalkan CE ya, kena cloud eye atau kena jamur atau kena velvet, itu penyembuhannya menggunakan daun ketapang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan daun ketapang tersebut. Untuk para kiper yang baru saja beli ikan, katakanlah ikan itu WC atau ikan baru ya, yang mungkin banyak bekas lukanya atau masih luka, atau pula membeli ikan yang sebenarnya bagus tapi terluka karena packing atau jarak tempuh pengiriman yang memakan waktu sampai 2-3 hari. Nah, otomatis bekas luka itu akan beresiko membuat ikan menjadi jamur. Awalnya jamur, luka terbuka dulu, terus muncul jamur, lama-kelamaan bisa menyebar menjadi body root atau tail root atau mouth root, macam-macam ya. Di mulut mouth root, di badan body root, di ekor tail root, di dorsal atau di siripnya terjadi luka atau sobek. Nah, itu bisa menggunakan obat ya. Awalnya kita gunakan obat kalau itu luka terbuka. Kalau misalnya luka yang tidak terbuka, hanya lecet-lecet saja, cukup gunakan rendaman daun ketapang atau rebusan daun ketapang. Nah, ini untuk yang cukup berat ya, untuk ikan baru yang terluka yang terbuka, itu alangkah baiknya Anda gunakan obat dulu 1x24 jam atau 2x24 jam, tergantung tingkatan kerusakan atau luka dari ikan. Anda sendiri yang menilai ya. Katakanlah ini 1x24 jam. Setelah 1x24 jam dikasih obat. Nah, obat ini sifatnya umum ya. Dari kawan-kawan yang sudah keep ikan pasti tahu dengan merek-merek Agriflapin, terus Methylene Blue, Quarantine Med, atau yang lain-lain. Itu pada dasarnya sama ya, bisa menyembuhkan luka. Tetapi apabila kita menggunakan terlalu over ya, berlebihan di waktunya, biasanya udah kalau 3 hari kita masukkan dalam buk ikan, dalam waktu 3 hari itu luka bukannya membaik tapi malah membusuk, terjadi infeksi karena obat sewaktunya terlalu lama. Jadi idealnya obat yang kita gunakan itu cukup 1 atau maksimal 2x24 jam. Nah, setelah itu baru kita lakukan terapi. Nah, fungsi dari daun ketapang ini adalah terapi atau proses penyembuhan bertahap untuk ikan. Jadi bekas luka tadi, begitu dia diangkat, dipindahkan air baru, dikasih rebusan daun ketapang, dicampur dengan garam tentunya, itu luka akan mengering. Awalnya dia akan menjadi jamur bekas dari obat yang sebelumnya. Setelah jadi jamur, dia akan mengering, menghitam. Nah, itu sudah ada tanda-tanda kesembuhan. Tinggal proses normalisasi yang dilakukan ikan secara mandiri ya. Normalisasi artinya misalkan sisiknya tercabut, terkelupas, dia akan menghitam, lalu muncul sisik baru, atau yang tadinya luka terbuka jadi tertutup dan berubah menjadi warna hitam, lalu dia akan lama-lama tertutup lagi sisiknya. Itulah proses terapi yang dilakukan oleh daun ketapang ya, untuk membantu proses percepatan normalisasinya atau penyembuhan total. Nah, ini untuk ikan-ikan yang mengalami luka atau gangguan ya. Nah, untuk ikan yang normal supaya lebih nyaman dikasih daun ketapang di dalam tank itu boleh, bebas-bebas saja, tidak masalah ya. Hanya alangkah baiknya diberi. Jadi sifatnya sunnah. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadikan pertimbangan buat kawan-kawan yang tadinya tidak tertarik dengan daun ketapang. Mudah-mudahan mungkin bisa berubah pikiran ya. Bisa dicoba, bisa dibandingkan ikan sebelum daun ketapang dan ikan sesudah daun ketapang, karena ini betul-betul berpengaruh. Karena awalnya dulu juga saya tidak terlalu percaya, ternyata penilaian saya salah ya. Jadi saya juga bisa salah, ini namanya manusia. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Agak singkat kali ini ya, karena memang kesibukannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.